akhirnya dinegosiasiin dan si asistennya minta tolong ke dia untuk stay sampai hari terakhir aja dan nggak akan ngelakuin aneh-aneh kepada dia, tapi dia tetap nggak mau, gue mau pulang aja, intinya kayak gitu. Dan akhirnya dipulangin pada saat itu juga. Nah, setelah baca itu aku super bingung banget, apa aku harus ngelanjutin event ini sampai selesai atau aku meminta hal yang sama seperti yang si penulis ini lakuin gitu, minta pulang dan segala macem. Tapi memang aku nggak ngelihat ada usaha perekrutan untuk masuk agama tertentu gitu di acara ini, dan memang yang aku rasain di situ acaranya memang hanya speech seputar perdamaian gitu, dan speakernya pun adalah kayak dosen-dosen atau ustadz atau pemuka agama gitu dari berbagai agama, dari berbagai universitas di seluruh dunia tuh. Jadi kan aku nggak ngerasa ini tuh ada hal yang aneh seperti perekrutan masuk member agama dan segala macam kan. Jadi aku bingung gitu, apakah aku harus ngelanjutin atau aku minta pulang. Tapi akhirnya aku beraniin diri ketika si personal assistant masuk ke kamar aku untuk ngebriefing besok acaranya apa. Aku akhirnya tanya ke dia, dan akhirnya karena aku bingung gitu ya mau lanjutin atau mau minta pulang, aku berusaha beraniin diri untuk tanya sama dia. Aku biarin dia ngejelasin dulu briefing untuk acara besok gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Dan setelah selesai briefing, aku tanya sama dia, aku boleh tanya sesuatu nggak? Terus aku bilang, sebenarnya yayasan di balik acara ini tuh, yang bikin acara ini tuh siapa? Aku tanya gitu awalnya kan. Dia jelasin, iya, jadi pemilik yayasan yang bikin acara itu Mr. L, kata dia gitu kan. Gitu, aku bilang, ini memangnya yayasan apa sih, kok kalian keren banget. Aku bilang gitu, bisa ngumpulin orang dari seluruh Korea, bikin acara sendiri di stadium, dan ada kayak pagelaran keseniannya, ada penampilan kesenian yang benar-benar super keren, kayak pembukaan Asian Games, pokoknya benar-benar gila, keren banget gitu. Kalau misalnya ini memang yayasan personal, ini kayak gila, ini kayak kaya banget gitu, bisa sampai bikin acara sebesar pembukaan Asian Games. Walaupun ya maksudnya nggak complicated kayak Asian Games ya, cuman kayak itu keren banget. Itu kayak udah ukuran acara nasional. Memang ini acara nasional, cuman kalau ini bener-bener yayasan private, aku penasaran aja gitu, dia sekaya apa, Mr. L ini sekaya apa, atau duitnya dari mana gitu kan, kok bisa bikin acara yang benar-benar skala besar kayak gini. Terus aku tanya, emang ini yayasan apa? Dan dia cuma bilang, iya, yayasan perdamaian aja. Jadi dia bingung gitu jawabnya. Mr. L emang suka untuk menjalin relasi sama orang luar, orang berbagai profesi, orang berbagai latar belakang, berbagai agama. Beliau punya hati yang baik untuk menyatukan negara-negara dan membuat perdamaian, intinya kayak gitu. Aku bilang, aku tadi cari tahu tentang yayasan ini di internet dan aku menemukan beberapa keywords. Aku mau tanya, apakah ini berkaitan dengan agama tertentu atau tidak? Kalau memang ini berkaitan dengan agama tertentu yang berbeda dengan kepercayaan saya, aku bilang gitu kan, it's okay, nggak apa-apa, cuman aku pengen tahu aja ini ada kaitan dengan agama nggak. Dia kayak kaget gitu, kayak dia kaget, dan akhirnya dia bilang, iya, memang ini kebanyakan membernya adalah anggota gereja tertentu, dan dia nggak sebutin, tapi aku udah tahu karena aku searching. Tapi acara ini nggak ada hubungannya dengan agama, dia bilang kayak gitu. Bahkan kru acara ini pun nggak semuanya member gereja tersebut, dia bilangnya kayak gitu. Oke. Aku cuma mau nanya ya, nggak ada maksud apa-apa dan kamu jangan tersinggung. Iya, nggak kok, nggak apa-apa. Makasih udah tanya, jadi aku bisa jelasin. Ini nggak ada hubungannya sama agama, nggak semua kru acara ini juga harus ikut gerejanya Mr. L, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya setidaknya aku dapat jawaban gitu, dan akhirnya dia mengaku memang base-nya acara ini, kepemilikannya adalah milik agama tertentu. Dan pada saat itu aku anggapnya itu Kristen gitu, bukan sekte, bukan aliran sesat atau apapun. Terus akhirnya gimana aku tahu kalau mereka ternyata sekte? Oke, aku udah tahu ya basic ceritanya mereka, dan ditambah pada hari terakhir sebelum aku pulang ke Indonesia, teman aku yang bukan member sekte ini ya, orang Korea biasa, dia tiba-tiba kirim pesan ke aku, Sasha, kamu harus cepet pulang, jangan sama orang-orang itu lagi. Kenapa? Aku pura-pura nggak tahu dong, karena ya udah aku berusaha keep aja gitu untuk diri aku sendiri, bahwa sebenarnya aku udah tahu kalau mereka tuh berkaitan dengan suatu agama gitu. Terus temen aku bilang, mereka itu orang-orang berbahaya yang nggak disukai sama orang Korea, mereka itu sekte, dia bilang gitu, kamu jangan sama mereka, intinya kayak gitu. Dan aku akhirnya cerita ke dia, aku udah tahu. Hah? Dan kamu tenang aja, dia tanya gitu. Hey, kenapa aku harus khawatir? Aku bilang gitu. Sekarang gini, semua
akomodasi aku selama di Korea, mereka yang tanggung. Dan kalau mereka berani macam-macam sama aku atau merekrut aku untuk menjadi anggota sekte mereka, aku bisa laporin, aku bisa bikin berita tentang mereka karena aku anak media juga gitu kan. Pokoknya intinya aku bilang ke dia, tenang aja, bukan mereka yang ngerjain aku untuk bisa masuk atau direkrut sama mereka, tapi aku yang ngerjain mereka. Karena aduh ini agak jahat sih aku ngomong ngerjain, cuman ya memang kayak gitu kenyataannya gitu. Mereka mungkin udah niat untuk ngerekrut aku atau orang-orang lain yang ikut event ini, tapi pada akhirnya kita tidak melakukan apapun untuk mereka, dan pada akhirnya justru kita yang memanfaatkan mereka gitu untuk bisa datang ke Korea dan menikmati segala fasilitas yang mereka kasih. Jahat sih sebenarnya, tapi udah terjadi. Dan ya aku juga nggak mau ya manfaatin mereka, dan nggak ada niat sama sekali manfaatin mereka, karena ya aku pikir siapa sih yang tahu kalau ini tuh acara tertentu gitu kan. Terus gimana sekarang hubungan aku sama teman-teman aku yang ikutan sekte. Jadi aku kasih tau dulu, aku tuh punya 3 teman yang anggota sekte itu. Terus sekarang gimana hubungan aku sama teman-teman aku yang anggota sekte tersebut. Oh ya, teman aku tuh ada 3 yang ikutan sekte ini. Jadi yang pertama yang cowok yang pertama kali banget, dan dia member baru yang kenalin aku sama sunbenya, sama seniornya yang pada akhirnya ngundang aku itu. Yang 2 adalah asisten aku, LO-nya aku selama aku di acara summit tersebut. Aku nggak tahu ya, aku berharap sih mereka tulus ya temenan sama aku dan baiknya sama aku tulus, bukan karena mereka ingin ngerekrut aku gitu. Aku positive thinking aja, dan aku sih memang dari awal nggak nganggap mereka ada niat jelek ke aku. Jadi ya udah, aku orangnya kayak tiis aja gitu, kayak cuek aja gitu sama fakta bahwa mereka anggota sekte, dan aku kayak pura-pura nggak peduli aja. Yang penting aku temenan sama mereka dan mereka nggak berani macam-macam sama aku gitu aja kan. Tapi saking aku penasaran nih ya sama bener nggak sih gitu, aku takutnya aku suzon mereka anggota sekte, padahal mereka cuma jadi panitia event aja seperti yang disebut personal assistant aku ya waktu ke kamar aku itu. Jadi akhirnya aku nanya ke teman yang pertama ngasih tau aku tentang gerakan ini. Aku nanya ke dia, awalnya biasalah bridging kayak gimana kabar gitu, terus corona di sana gimana, kamu aman nggak, kamu sehat nggak, kayak gitu. Terus aku tanya gini, karena aku jelasin di Indonesia tuh rame berita bahwa super spreadingnya tuh dari gerejanya Mr. L, dan pasti dia udah tahu pertanyaan aku ngarahnya kemana. Terus aku bilang, aku kaget sih waktu tahu ternyata itu gerejanya Mr. L, dan Mr. L itu adalah pemimpin gereja yang disebut sekte atau pseudo religion sama orang-orang Korea. Ya aku bilang aja kayak, ternyata itu punya Mr. L itu adalah leader gereja. Setahu aku kamu juga pergi ke gereja kan? Kamu pergi ke gereja dia. Aku tanya gitu kan ke dia. Terus dia pertamanya nggak mau ngaku. Dia jawabnya adalah, iya memang ada gerejanya Mr. L di kota aku. Kok nggak nyampe, maksudnya, tapi bukan itu. Aku kan nanyanya, kamu pergi ke gereja Mr. L juga atau bukan gitu kan. Aku tanya ke dia, kamu pergi ke situ juga atau enggak? Aku bilang gitu. Dulu iya, sekarang aku udah nggak pergi ke gereja itu lagi. Aku nggak tahu ya maksudnya apakah dia jujur atau tidak, tapi aku berusaha percaya aja sama teman aku. Dan dia bilangnya dia udah berhenti nggak ikut gereja itu lagi, entah karena kasus ini atau memang sebelumnya dia udah berhenti karena menemukan bahwa mungkin ini adalah sekte tertentu yang tidak disukai masyarakat Korea, jadi dia berhenti atau apapun alasannya. Tapi aku yang pasti kasih pesan support ke dia. Aku bilang, aku tahu aku nggak bisa ikut campur kepercayaan seseorang, termasuk kepercayaan kamu. Aku ngehargain keimanan kamu, kepercayaan kamu, pilihan kamu terhadap agama. Aku nggak mau ikut campur, tapi aku cuman nggak pengen kamu dalam bahaya gitu ya. Maksudnya dalam artian kalau misalnya memang sekte ini membahayakan hidup dia gitu, aku khawatir gitu sama masa depan dia. Aku bilang, kamu itu punya masa depan yang keren banget, kamu tuh berbakat banget, jangan sampai hal-hal masa depan dia tuh rusak karena dia salah memilih langkah. Intinya aku kayak ya gitu, support dia gitu biar ya dia nggak salah langkah. Entahlah wallahu alam apakah dia sudah benar-benar berhenti ikutan sekte ini atau tidak, tapi ya mudah-mudahan benar seperti kata dia. Untuk 2 orang yang jadi aku ini, aku nggak tahu sih sampai sekarang apakah mereka masih anggota atau enggak, dan aku nggak berani nanya karena ya aku lebih dekat sama si teman yang pertama ini. Dan sampai sekarang sih aku ketiga teman aku ini tetap berhubungan baik sih
sebagai teman, dan mereka pun sepertinya tahu mereka tidak bisa berbuat hal-hal yang aneh kepada aku gitu, karena aku orang yang lumayan keras. Setiap mereka ngomongin hal-hal yang menurut aku nggak nyaman, aku pasti nanggepinnya kayak nggak interest gitu, jadi mereka kayak berhenti aja, otomatis kayak mundur sendiri gitu. Sampai sekarang hubungannya tetap baik, tapi cuma sekedar yang pertemanan lah, dan mereka tidak sama sekali membahas tentang event itu atau mau ngajak aku lagi ke event mereka dan segala macam, karena sepertinya mereka bisa membaca bahwa aku tidak mau join lagi gitu selamanya dengan event ini atau kegiatan apapun tentang mereka. Aku sebenarnya nggak mau soto ya tentang keadaan corona di Korea, tapi ini aku baca dari berita-berita internasional dan dari teman-teman aku sendiri di Korea, bahwa kenapa mereka dibilang, si sekte ini dibilang sebagai super spreading, karena itu awalnya ada satu anggota